اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin, muslimat, saimin, saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para asatiz yang akan mengisi acara di malam yang ke-23. Malam yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Al-Ustaz Dr. Andian Perlindungan, Al-Ustaz Dr. Rojali Ahmadi, segenap pengurus daripada DKM Masjid Quba, Ketua DKM dan jajarannya, Ketua Yayasan Masjid Quba dan seluruh jajarannya yang berkesempatan hadir di hari yang penuh rahmat dan keberkahan ini, serta seluruh jamaah i'tikaf yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencipta kita yang maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, maha menyaksikan segala macam bentuk sikap kita, maha menatap segala macam bentuk tindak tanduk kita, maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang setiap waktu, setiap detik menurunkan rangkaian kenikmatan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, baik setelah kita memintanya atau sebelum kita memintanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang agung dan kebaikannya yang begitu tinggi, lebih banyak menghadirkan buat kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai hamba-Nya yang patut kita persembahkan dan wajib kita kerjakan adalah menghadirkan rasa syukur kita yang paling tinggi setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tak bertepi, syukur yang tidak ada habis-habisnya, syukur yang dalam setiap untayan kalimat syukur masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Syukur yang merupakan pengakuan yang tulus dari hati kita bahwasanya seluruh nikmat yang datang dalam kehidupan kita merupakan persembahan dari Allah, bukan semata-mata karena kekuatan dan kebisaannya kita. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang turun dari dalam kehidupan kalian, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur
yang menunjukkan bahwasanya kita ini betul-betul menghamba hanya kepada Allah. Di mana Allah berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian atas nikmat Allah Subhanahu wa taala jika hanya kepada Dia Allah kalian menyembah. Jadi potret penghambaan kita itu terlihat dari bagaimana kita mengekspresikan syukur kita yang begitu agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang menandakan kita ini betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dalam Al-Qur'an menggandeng kata syukur dengan kata mengingat kepadanya. Di mana Allah berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku Allah pasti ingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan pernah ingkar. Syukur yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan terus menambah nikmat dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus tambah nikmat buat kalian. Syarat utama nikmat itu ditambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah syakirun halim. Allah itu maha pembalas jasa. Allah itu maha penyantun. Cara Allah membalas jasa hambanya itu tidak seperti seorang majikan membalas jasa buruhnya. Karena sering kita lihat buruh suka merasa kurang puas dengan upah dari majikannya, maka sering demo. Karena dia merasa yang dia dapat tidak sesuai dengan keringatnya. Tetapi manusia ketika dia melakukan hal baik semata-mata karena Allah, Allah membalasnya pasti lebih. Bahkan kelipatannya tak terhingga. Karena Allah syakirun halim. Allah itu maha pembalas jasa, dan Allah itu maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Syukur yang membuat kita akan dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memperlakukan azab atau siksa dalam kehidupan kalian jika kalian mengarungi kehidupan kalian dengan banyak bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti suatu desa, suatu kampung, suatu masyarakat, suatu negeri, suatu keluarga, atau tiap-tiap individu hidupnya akan dijauhkan dari segala macam bentuk bala jika mereka mengarungi kehidupan mereka dengan banyak bersyukur kepada Allah dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pernah Allah wasiatkan kepada keluarganya Daud alaihi salam, di mana Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wahai keluarga Daud, kata Allah, lakukanlah kerja keras kalian di atas pentas bumi ini, tapi kata Allah, payungilah dengan syukur, karena hanya sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Karena hamba Allah biasanya ketika nikmat sudah mulai banyak turun dalam kehidupannya, dia lebih sering terpikat dengan nikmat tersebut dan melupakan sumber nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit daripada hamba-hambaku bersyukur. Dan kita berharap semoga kita masuk dalam rombongan hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kita ekspresikan di pagi hari ini, karena sudah masuk pagi,
Di pagi hari ini kita bersyukur, kita ekspresikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita berada pada sebuah madrasah ruhani yang amat sangat agung di bulan suci Ramadan tahun ini. Allah sampaikan kita kepada Ashrul Awakhir di bulan Ramadan, yang harusnya ketika kita berada di Ashrul Awakhir, harusnya ibadah kita jauh lebih kuat, lebih giat. Qiyam kita lebih panjang, tilawah kita lebih banyak, zikir kita lebih bermakna harusnya. Bukankah seekor kuda pacuan ketika dia sedang mendekati garis finish, larinya jauh lebih kencang lagi? Lalu siapa kita dengan kuda pacuan itu? Kuda pacuan itu hewan, kita manusia yang Allah katakan sebaik-baiknya bentuk ciptaan dari Allah kita ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk ciptaan. Kuda saja ketika dia tahu dia sudah akan sampai pada garis finish, larinya jauh lebih kencang lagi. Kita sedang menuju garis finish di penghujung Ramadan. Harusnya lebih kencang lagi ibadahnya, lebih kuat lagi tilawahnya, lebih banyak lagi zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin melemah. Berbahagialah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketika sedang berada di penghujung Ramadan, dia tetap giat, tetap kuat dalam ibadahnya, dengan amal salehnya, dengan ketaatannya, dengan kepatuhannya, dengan aneka kebaikannya. Karena hamba-hamba Allah tersebut adalah hamba-hamba Allah yang Allah turunkan taufik, dan mereka yang Allah berikan taufik adalah hamba-hamba Allah yang mengalami kemudahan untuk mengukir kebaikan, ketaatan, kepatuhan, ketundukan, kesalehan pada hari-hari berikutnya. Ingat, pelaku maksiat ketika dia bermaksiat, kemudian dia meremehkan tentang dosa yang sedang dia lakukan, atau bahkan dia tidak menyesal terhadap maksiat yang baru saja dia kerjakan, Allah akan hukum dia. Orang tersebut akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mudah baginya untuk merangkai maksiat pada hari-hari berikutnya. Na'udzubillah. Maka setiap kali kita mampu melaksanakan kebaikan, kepatuhan, kesalehan, ketaatan, kita doa sama Allah. Kita minta Allah kuatkan kita. Siapalah kita ini? Kita manusia yang lemah dan tak berdaya. Kekuatan yang kita miliki itu persembahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah turunkan kekuatan itu kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Allah siapkan waktu buat kita. Karena Allah pemilik waktu. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ana dahr," akulah sang waktu, kata Allah. Maka ketika kita ingin punya waktu dalam ketaatan, kita ngobrol sama Allah. Kita bilang sama Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang setiap saat punya waktu untuk menjalankan ketaatan." Dengan demikian Allah mudahkan kita. Allah jadikan kita hamba Allah yang tidak terlalu sibuk dan terikat begitu kuat dengan pernak-pernik duniawi yang begitu mempesona, yang setiap saat menggoda dan merayu kita, yang kesemuanya itu adalah laibun walahbun, merupakan permainan dan senda gurau yang hanya sementara. Hidup kita di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala cuma sebentar. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Kata Nabi, "Wahai umatku, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing." Antum tahu orang asing? Orang asing itu di negeri tempat dia tinggal banyak keterbatasannya.
Banyak undang-undang yang harus dia patuhi. Kenapa? Dia orang asing, bukan penduduk asli. Ada orang dari Eropa datang tinggal di Indonesia 2 tahun. Dia orang asing. Dia bekerja di sini, tetapi dia terikat dengan berbagai peraturan yang warga asli Indonesia bisa melakukannya, dia tidak bisa melakukannya. Tapi Nabi bilang kita ini semua umatnya, semua hamba Allah. Kata Nabi, kalian harus merasa hidup di dunia ini, kalian ini orang asing. Bumi ini bukan milik kalian, ada pemiliknya. Kita semuanya ini bukan penduduk asli bumi. Kenapa? Karena kita sementara. Kita semua asing, kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang menyeberangi jalan. Sebentar. Sangat sebentar. Berapa panjang jalan yang kita seberangi? Ulama mengilustrasikan umur manusia itu seperti jarak antara waktu azan dan waktu sholat. Pendek sekali. Habis azan maghrib, masuk waktu sholat, berapa menit? 5-10 menit. Ada yang lebih dari itu. Komatnya nanti deh 1 jam kemudian. Diomelin sama DKM tuh. Ulama mengatakan umur kita manusia ini seperti jarak antara waktu azan dan waktu sholat. Kenapa diilustrasikan seperti itu? Kita lahir diapain? Kita lahir diazanin, meninggal disolatin. Lahir diazanin, meninggal disolatin. Pendek kan? Lahir azan, meninggal sholat. Umur kita jaraknya antara itu. Dan di dunia tempat kita menghimpun segala macam bentuk kebaikan yang bakal kita panen di yaumul akhir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu yang patut kita harus jaga dan jangan sampai terkontaminasi dalam kehidupan kita ini adalah nilai tauhid. Dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abdullah ibnu Umar ini sahabat Nabi, putra daripada Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Masuk Islam masih kecil, ikut ayahnya. Satu-satunya sahabat Nabi yang umur 15 tahun sudah ikut perang. 15 tahun Pak, sudah ikut perang. Dia pernah datang minta izin sama Nabi sebelum berusia 15 tahun. Pernah datang minta izin, Nabi gak izinin. Nabi bilang masih kecil, gak boleh ikut. Kemudian ketika datang lagi waktu perang, dia datang lagi. Waktu itu sudah umur 15 tahun. Dia bilang saya sudah tinggi ini. Akhirnya Nabi izinkan dia. Sahabat Nabi periwayat hadis terbanyak nomor 2 setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi yang katanya dalam riwayat yang selalu menegakkan sholat malam. Sahabat Nabi yang tak pernah absen sholat malam, Abdullah bin Umar. Sahabat Nabi yang setiap tempat yang pernah dikunjungi oleh Nabi, dia kunjungi. Dan dia sholat 2 rakaat di tempat tersebut. Itu Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, salah satu dari sekian banyak hadis yang beliau riwayatkan adalah tentang tauhid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu la ilaha illallah tuflihu."
ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan bahagia. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah adalah kalimat yang amat sangat berat timbangannya. La ilaha illallah adalah untayan kalimat yang sejatinya harus tertanam begitu kuat dalam pribadi-pribadi yang mukmin billah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tahu seluruh rasul-rasul yang Allah utus dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada umat yang mereka bimbing tentang nilai tauhid. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus dari setiap umat itu ada rasul, dan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala perintahnya kepada umat-umat mereka itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi praktek penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka, kata Allah, ada yang Allah berikan petunjuk. Namun ada di antara mereka, wa minhum man haqqat, ada di antara mereka yang tetap dalam keadaan sesat. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, sesat, tidak mengikuti rasul yang telah datang kepada mereka. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah katakan, maka jalanlah kalian di atas pentas bumi ini dan perhatikanlah apa akibat yang bakal didapati oleh para pendusta terhadap ajarannya para rasul-rasul itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, ibadah puasa itu atas dasar apa? Iman, kan? Iman kita ini hadir berdasarkan apa? Berdasarkan tauhid yang kita miliki. Iman kita bisa tercemari jika kita tidak memiliki keyakinan yang begitu kuat. Iman tidak sekedar hanya lewat tutur kata, tapi iman lewat aksi. Iman tidak sekedar hanya diikrarkan, tetapi iman betul-betul dengan perbuatan. Maka dahulu pernah ada orang Arab Badui datang jumpa Nabi dari Bani Asad bin Khuzaimah, datang menjumpai Rasul, menyatakan keimanannya. Dan ketika itu Allah langsung mengabarkan kepada Nabi, bilang sama orang tersebut, engkau belum beriman. Qalatil a'rabu amanna. Dalam firman Allah, datanglah orang-orang Arab Badui itu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kami telah beriman. Allah berkata kepada Nabi, qul aslamna. Allah bilang sama Nabi, bilang sama mereka, qul lam tu'minu. Qul lam tu'minu, katakanlah kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kalian harus ucapkan kami telah berislam. Baru berislam, belum beriman. Contoh yang baru berislam, sholat tarawih hari pertama, hari kedua, itu baru berislam. Kalau dia beriman, dia pertahankan tarawihnya. Kita berhusnuzan sama saudara-saudara kita yang bertahan tarawihnya sampai hari kedua. Mudah-mudahan mereka tetap tarawih di rumahnya. Karena sholat tarawih bisa dilakukan berjamaah, bisa dilakukan sendirian.
Allah bilang sama Nabi, bilang sama mereka, walakin qulu aslamna. Kami telah berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena imannya belum masuk ke dalam hati. Imannya itu belum betul-betul tertanam kuat dalam dirinya. Sedangkan orang mukmin sejati itu Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu iman? Kata Nabi, al-yaqinu kulluh, keyakinan yang totalitas, yang genuine, yang murni, yang tulus tanpa batas, yang tidak ada kepalsuan sedikit pun di dalamnya. Maka Allah katakan orang-orang beriman sejati itu adalah yang yakin sama Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Lalu mereka tak memiliki keraguan sedikit pun. Karena ada orang bisa aja hari ini dia beriman, esok lusa dia ragu. Orang mukmin sejati imannya begitu kuat dan tidak pernah sedikit pun ada celah keraguan dalam dirinya. Hati-hati dengan keraguan. Karena keraguan itu bisa menghantarkan kita kepada kemunafikan. Nauzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan sepanjang Ramadan ini tidak banyak sebenarnya. Tinggal dirutinkan dan dikuatkan. Amalannya sekitar 4. Qiyamul lail, tilawatul Quran, i'tikaf, sedekah. Kalau boleh ditambah 1, umrah. Ketika ada kesempatan, ada dananya, itu yang kelima umrah. Karena Nabi mengatakan orang yang berumrah di bulan Ramadan seperti berhaji yang hajinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setidaknya 4 ini. Mulai dari qiyamnya kita. Malam kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang qiyamnya kita kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh merontokkan dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kemudian tilawahnya kita, Quran yang kita baca. Kenapa? Karena Al-Quran turunnya pada malam Ramadan. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan itu Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami senantiasa memberikan peringatan demi peringatan. Artinya apa? Ramadan kita ini penuh dengan keberkahan. Asbabnya, sebab utamanya itu Al-Quran. Maka ketika kita ingin sepanjang Ramadan kita mendapatkan percikan keberkahan, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Akrabkan diri dengan Al-Quran, berusaha untuk membaca Al-Quran, menyiapkan waktu khusus bersama Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pembela dan pemberi syafaat buat sahabat-sahabat Al-Quran. Rasul bersabda dalam riwayat hadis Imam Muslim dan Imam Bukhari, kata Nabi, "Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat buat mereka yang begitu akrab dan dekat dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai penerang jiwa. Al-Quran menjadikan hati itu bercahaya. Karena Nabi bersabda, "Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid."
Sesungguhnya hati-hati manusia ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Kita punya hati ini bisa berkarat. Kita tahu hati manusia ini berada pada 3 kondisi. Ada namanya qalbun salim, hati yang damai, yang tenang, yang teduh, yang sejuk. Siapa pemiliknya? Orang yang ingat Allah. Ya. Orang yang betul-betul setiap saat berzikir kepada Allah, itu hatinya damai, tenang. Sedangkan kita tahu Nabi mengatakan afdalul zikir tilawatul Quran. Zikir yang paling afdal itu apa? Baca Quran. Karena seluruh kalimat-kalimat zikir ada pada Al-Quran. Mau yang mana? Tasbih ada, tahmid ada, takbir ada, tahlil ada, ta'zim ada. Yang kedua, hati yang sakit, qalbun marid. Pemiliknya siapa? Orang munafik. Hatinya sakit. Kalau hatinya sakit tidak diobati, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dia tidak obati, nanti akan masuk kepada stadium lanjut, masuk pada qalbun mayyit, hatinya mati. Rasul mengatakan hati kita ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Antum lihat besi, besi yang tidak dirawat, dia bakal berkarat. Dan ketika berkarat, kalau tidak cepat-cepat dirawat, diperbaiki, dihilangkan karat-karatnya, kemudian dicat ulang kembali sehingga menjadi besi yang begitu indah kembali, maka besi tersebut lama-lama menjadi keropos. Nabi bilang hati kita ini bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Para sahabat Nabi ketika mendengar sabda sang Rasul, mereka bertanya, "Fama jala'uha ya Rasulullah?" Bagaimana caranya untuk mengkilatkan hati itu wahai Rasul? Nabi mengatakan satu caranya, tilawatul Quran, baca Al-Quran. Berarti Al-Quran yang dibaca oleh hamba Allah setiap saat mampu mengkilatkan dan mencemerlangkan hatinya. Apalagi kalau dibaca pada bulan suci Ramadan. Malam harinya kita terjaga dengan tilawatul Quran. Itu nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran itu akan datang ketemu Allah pada hari kiamat mengatakan, "Ya Rabb, mana'atuhu an-naum." Kata Al-Quran, "Ya Allah, akulah yang mencegah dia untuk tidak tertidur. Matanya terjaga untuk membaca firman-firman-Mu. Izinkan aku ya Allah memberikan syafaat buatnya." Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita berharap kita menjadi bagian daripada Ahlul Quran. Kalau kita ingin menjadi bagian daripada Ahlul Quran, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Baca Qurannya yang bahasa Arabnya itu, bukan yang Latinnya. Karena Allah mengatakan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang nyata. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering berdoa mengatakan Allahumma arhamna bil Quran. Kita sering ucapkan itu. Kita minta agar Allah turunkan kasihnya, sayangnya, cintanya dengan berkat Al-Quran. Dan memang itu akan turun dalam kehidupan kita kalau kita memperlakukan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Hati-hati. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan tentang keluhan sang Rasul. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul bilang, aduhai Tuhanku, sesungguhnya kaumku
telah menjadikan Al-Quran ini mahjura. Ini kekhawatiran Rasul. Dan kekhawatiran Rasul itu bisa saja sudah terjadi di antara kita. Apa itu mahjura? Mereka abaikan Quran. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak merenunginya. Mereka membaca Al-Quran tetapi mereka mengabaikan mana halal, mana haram. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak mengikuti rambu-rambu ilahiyah yang tercantum dalam Al-Quran Al-Karim. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak pernah mengambil pelajaran dari setiap kejadian demi kejadian tentang umat-umat terdahulu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak mereka menjadikan Al-Quran sebagai syifa'un lima fis sudur. Al-Quran sebagai penyembuh apa yang ada dalam hati mereka. Tentu kita tidak mau seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan berikutnya i'tikaf yang kita lakukan saat ini. Ada yang full i'tikaf, ada yang semi i'tikaf. Ini yang datang nih semi i'tikaf nih, karena habis subuh balik. Yang full i'tikaf kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari nggak pulang-pulang. Ya. Dan orang i'tikaf itu yang dia lakukan hanya 3 hal. Baca Quran, sholat, zikir. Tidurnya sedikit. I'tikaf. Yang tidak bisa full, bisa bikin yang seperti sekarang, yang semi i'tikaf. Orang i'tikaf nggak banyak ngobrol. Kalau berbicara yang bermanfaat. Orang i'tikaf dia tidak mau melakukan hal-hal yang tak bernilai sepanjang dia i'tikaf. Jangan datang i'tikaf bawa perlengkapan buat tidur, pakai selimut, bawa power bank, charger, handphone, laptop, biskuit 2 kaleng, termos. Nah itu bukan i'tikaf, namanya camping itu. Semua dia bawa. Kopi saset segala macam. Orang i'tikaf itu dia asyik dengan dirinya bersama Allah. Enggak ada orang i'tikaf kumpul-kumpul. Ya, ustadznya belum datang kumpul tuh berlima, bertiga ngobrol, tengah-tengahnya kopi segala macam. Ustadznya belum datang, dia ngaji, dia zikir. Orang ketika dia sudah mengangkat niat untuk apa itu i'tikaf? Mulazamatul masjid lil ibadah. Dia mengkhususkan dirinya dengan masjid untuk beribadah. Berarti dia sedang mengikat kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang ingin menunjukkan tingkat keimanan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan orang mukmin itu kan dia ingin tunjukkan tingkat iman dia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu medianya apa? I'tikaf. Karena arti iman itu kan cinta yang puncak kepada Allah. Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah tuh paling full. Ya. Jadi ketika dia mencintai orang, semua karena Allah. Cinta orang karena Allah. Cinta apa yang ada di sekitar semata-mata karena Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan ketika kita sudah mengatakan cinta sama Allah, tidak mungkin tidak diuji. Tidak mungkin ada cinta tanpa ujian. Tidak mungkin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja, kata Allah, menyatakan beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, kata Allah. Umat-umat terdahulu yang pernah menyatakan iman diuji juga sama Allah SWT. Kita lihat para sahabat-sahabat Nabi diuji tidak? Diuji, Pak.
Jangankan sahabat-sahabat Nabi, para rasul yang Allah kirim diuji tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Diuji tidak sama Allah? Hamba Allah pilihan ini, maksum. Yang Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa saja yang engkau mau wahai Rasul, Tuhanmu akan berikan sampai kau ridha. Diuji. Beberapa kali hidupnya berada pada masa genting dan Allah lewatkan buatnya, tapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala betapa beliau begitu kuat melewati ujian tersebut karena cinta yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, apakah manusia yang beriman itu mengatakan setelah beriman dia tidak diuji? Bakal diuji. Untuk apa? Kata Allah, untuk diketahui siapa yang betul-betul jujur imannya, siapa yang dusta. Ada seorang gadis cantik didatangi oleh seorang pemuda. Ada seorang pemuda tertarik sama gadis cantik ini. Terus pemuda itu datang temui gadis cantik ini, bilang, saya cinta kamu. Gadis cantik yang mahal. Langsung terima nggak? Ya langsung terima. Ini pemuda baru kali itu datang, langsung bilang suka. Datangnya turun lewat dengan mobil S-Class. Kalau perempuan ini perempuan terhormat, dia nggak perlu di mobil S-Class yang menjadi tunggangan pemuda tersebut. Karena dia bilang ini baru kali ini datang langsung bilang cinta. Langsung terima nggak? Enggak. Dia pasti uji kan, benar-benar cinta nggak? Jangan-jangan saya perempuan yang ke-13 yang didatangi. Dia uji beberapa kali sampai perempuan itu dapat memastikan bahwasanya oh dia betul cinta sama saya. Ini kita ini hambanya Allah. Kita bilang kita cinta sama Allah. Allah bakal uji. Kau cinta? Allah bilang saya mau lihat sejauh mana kau cinta, kata Allah. Gak mungkin gadis yang cantik itu baru satu kali didatangi oleh seorang pemuda, terus pemuda itu bilang saya cinta kamu. Ah sumpah lo. Langsung masa sih? Langsung dia merona-merona. Itu murah itu. Dan Allah sangat mahal. Dan ketika hamba Allah itu diuji sama Allah, itu tanda cinta. Kata Rasul, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah itu kalau sedang cinta sama hambanya, Allah uji dia. Dan ketika hambanya itu berhasil melewati ujian tersebut, termasuk kita ini ujian Ramadan, ujian puasanya kita, ujian kita menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, menahan syahwat, ujian kita di bulan Ramadan sampai bisa bertahan sampai penghujung Ramadan. Ketika yang lainnya sudah tidak lagi datang, kita masih datang, itu ujian buat kita. Kita tetap ikut hadir walaupun kita sebenarnya kan ada dari jamaah kita biasanya ketika dilihat softnya sudah semakin maju, akhirnya dia pun tak ikut datang. Itu ujian buat kita. Allah uji kita, dan mereka yang berhasil sampai penghujung Ramadan, dia akan mendapatkan penghargaan yang mulia, yang begitu dahsyat, begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dianggap mampu melewati ujian tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya amalan yang harus kita rawat sampai penghujung Ramadan, sedekah. Nabi berkata, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Dikabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling sangat dermawan. Wa kana ajwadu mimma yakun fi Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan, Nabi jauh lebih dermawan lagi. Dan saya menemukan ada satu hadis, hadisun sahih. Ternyata sedekah yang rutin di bulan Ramadan bisa jadi media kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Ini kita nih duduk malam ke-23. Keinginannya apa?
Semua ini kan keinginannya sama, bersua dengan Lailatul Qadar. Dan masing-masing berusaha untuk menjemput Lailatul Qadar dengan amalannya masing-masing. Salah satu amalan utamanya i'tikaf. Tapi ternyata ada hadis Nabi yang menyatakan sedekah ini bisa jadi potensi kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Nabi bersabda, "Man fattara sa'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin." Siapa saja yang memberi makan, memberi minum orang yang berpuasa dengan harta dia yang halal. Jadi sedekahnya, infaknya dengan harta dia yang halal sepanjang Ramadan. Sallat alaihi malaikah fi saati syahri Ramadan. Maka para malaikat Allah akan mendoakan hamba Allah ini tersebut di setiap jam di bulan suci Ramadan. Bayangkan yang doain malaikat. Subhanallah. Wa shalla alaihi Jibril. Lanjutan hadis ini. Wa shalla alaihi Jibril Lailatul Qadar. Dan Jibril alaihi salam mendoakan hamba Allah ini pada malam-malam Qadar. Bayangkan kalau yang doakan Jibril, kira-kira dia dapat tidak? Dia dapat. Berdasarkan hadis ini ada ulama yang berpandangan salah satu media untuk menjemput Lailatul Qadar selain i'tikaf, perbanyak sedekah. Mungkin di antara kita tidak kuat i'tikaf panjang-panjang. Mungkin ada di antara kita ada banyak kesibukan dia di siang hari dan itu merupakan kewajiban dia. Dia punya perusahaan, ada ratusan atau mungkin ribuan karyawan yang periuk nasinya bersandar padanya, ada THR yang dia pikirkan buat bawahannya. Dia tetap harus beraktivitas, roda perusahaannya harus terus berputar, tapi dia ingin dapat Lailatul Qadar, tapi dia masih ada aktivitas. Subhanallah, Rasul mulia tahu umatnya bakal sibuk nanti di akhir zaman, mereka tetap bisa dapat Lailatul Qadar. Lewat apa? Lewat perbanyak sedekah. Dan Lailatul Qadar memang benar adanya. Hasil penelitian NASA beberapa tahun yang lalu, mereka penasaran terhadap Lailatul Qadar. Dan mereka mengatakan mereka sudah meneliti di 10 malam terakhir ditemukan ada satu malam di mana 10.000 bintang dan lebih daripada 20.000 meteor di malam hari itu diam tak bergerak. Dari salah satu malam dari Asyurul Awakhir. Dan di pagi harinya, hasil penelitian NASA, di pagi harinya ada cahaya yang bersinar dengan begitu teduh. Dan sinaran mataharinya tidak mengandung unsur radiasi sedikit pun. Subhanallah. Mereka membuktikan apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala. Malam Qadar adalah malam takaran atau ukuran. Arti al-qadar itu artinya takaran atau ukuran. Sudah jadi bahasa Indonesia itu. Ya. Ini emas kadarnya berapa? Kadar diambil dari bahasa Arab qadar. Makanya orang Indonesia ini kalau belajar bahasa Arab cepat bisa. Banyak bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Arab. Ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat, bahasa Arab semua itu. Ya. Kitab, bahasa Arab. Syirub dari kata syarab, bahasa Arab. Qadar maknanya takaran atau ukuran. Karena pada malam Qadar itu Allah perintahkan malaikat untuk mengukur kadar iman hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kadar imannya berada pada kadar iman yang baik, Allah Subhanahu wa taala izinkan para malaikat untuk mempertemukan dia dengan malam Qadar. Itu artinya yang pertama, qadar artinya takaran atau ukuran. Al-qadar makna yang kedua artinya sempit,
Dalam Al-Quran kita temukan firman Allah, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu yang melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya. Allah pula lah yang menyempitkannya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Artinya apa? Malam qadar, malam yang sempit. Kenapa sempit? Waktunya sempit. Kenapa sempit? Karena pada malam hari itu bumi Allah terasa begitu sempit karena dipenuhi oleh para malaikat Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Atas izin Allah, kan para malaikat ini bergerak atas izin dan restu dari Allah. Atas izin Allah para malaikat Allah turun ke muka bumi ini, dipimpin oleh panglimanya para malaikat, yaitu Jibril alaihi salam. Bayangkan jika Jibril saja sayapnya itu membentang dari timur ke barat. Apalagi ketika malam qadar yang turun itu bukan hanya Jibril, seluruh malaikat, sehingga bumi terasa begitu sempit. Semua kita kalau ditanya ingin ketemu dengan malam qadar, kita mengatakan ya. Malam qadar ibaratnya seperti tamu agung. Dia hanya akan datang menyalami orang-orang yang diinginkannya. Tamu agung semua ingin berjumpa dengannya, semua ingin menyalaminya. Ibarat sebuah acara besar yang hadir 5.000, 10.000 orang. Terus ada tokoh yang sangat dimuliakan waktu itu. Tamu yang hadir 5.000 sampai 10.000 pingin menyalami tokoh tersebut. Tapi tokoh tersebut apalah daya, dia hanya dapat menyalami orang-orang yang berada di barisan dekat dengannya. Malam qadar semua pingin jumpa. Tetapi biizni rabbihim, atas kehendak Allah, mereka yang mendapatkan restu dari Allah berjumpa dengan Lailatul Qadar. Maka kita berikhtiar lewat amal kita sambil terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita menggunakan kata afu. Nabi ajarkan menggunakan kata afu, bukan ghafur. Allah ghafur, ya Allah pengampun. Allah al-afu, Allah pemaaf. Kata ulama, ternyata al-ghafur sama al-afu beda. Al-ghafur, Allah mengampuni dosa-dosa kita, tetapi catatan mengenai dosa kita Pak, masih ada. Jadi buku catatan dosa kita itu masih tertulis tentang dosa kita. Tapi kita sudah diampuni. Istilah kerennya namanya residivis dosa. Residivis dosa. Catatannya masih ada, tapi sudah diampuni. Tetapi ketika Allah turunkan pemaafan kepada kita, Allah al-afu, itu Allah Subhanahu wa ta'ala selain mengampuni dosa kita, Allah hapus seluruh catatan kesalahan, keburukan, kejelekan kita, bersih. Maka kita ketika ingin berjumpa dengan Lailatul Qadar, kita bilang apa? Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau sangat suka memberi maaf. Karena memang Allah sangat suka memberi maaf. Fa'fu anni, maafkan aku. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah ampuni segala macam bentuk dosa. Yang penting kita mau datang kepada Allah, bersimpuh di bawah altar kekuasaan ilahiyah, mengakui segala macam bentuk dosa nista yang kita lakukan. Allah bakal maafkan. Terakhir, sebelum saya tutup, ada kisah. Kisah ini ditulis dalam salah satu kitab karangan Imam Al-Ghazali. Ada seorang pemuda, dia selalu terjebak dengan maksiat. Terus pemuda tersebut setiap kali dia maksiat, dia menyesal.
Dia pulang ke rumahnya menangis. Keluarganya sering tahu kalau dia lagi menangis panjang di kamarnya, itu berarti dia habis berbuat maksiat. Tapi keluarganya nggak tahu maksiat apa yang dia buat. Setiap kali dia pulang ke rumahnya, jika dia baru selesai buat maksiat, dia menyesal dan menangis. Dia punya buku catatan tentang kesalahannya. Dia catat di buku diarinya catatan kesalahannya. Terus dia minta ampun sama Allah. Nanti berikutnya buat lagi dosa, dia catat lagi. Hingga suatu hari pemuda tersebut meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, kerabatnya mengurus jenazahnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, menguburkannya. Itu kewajiban bagi seorang muslim. Beberapa hari setelah dia dikuburkan, kerabatnya masuk ke kamarnya, merapikan kamarnya, membersihkan kamarnya. Salah satu kerabatnya menemukan ada satu buku yang dia simpan di tempat yang tersembunyi. Dan kerabatnya menemukan buku tersebut. Halaman paling depan dalam buku tersebut tertulis, dosa-dosaku. Kemudian di bawahnya tertera firman Allah yang dia tulis, wa huwal ladzi yaqbalu tauba an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang memaafkan segala macam bentuk kesalahan hamba-hamba. Kita lihat redaksi ilahiyah ini. Semuanya menggunakan fi'il mudhari', yaqbal dan ya'fu. Semuanya menggunakan present tense. Jadi nggak pakai nanti. Allah itu kalau mau terima hambanya langsung sekarang. Jadi sekarang kita datang, sekarang antum datang, sekarang diterima, nggak pakai nanti. Kalau manusia kita datang minta maaf, dia bilang nanti dulu deh, masih sakit. Itu manusia. Entar belum bisa terima saya, masih sobek-sobek, masih tercabik-cabik. Itu manusia. Bahkan sampai ada yang membuat syair, innal quluba iza tanafara wudduha. Ada orang kalau sudah disakiti hati mengatakan apa? Sesungguhnya hati manusia itu kalau dia sudah hancur berkeping-keping seperti kaca. Kalau dia sudah hancur, jika disatukan kembali masih terlihat retaknya. Itu manusia. Allah tidak. Dia tulis firman Allah itu, wa huwal ladzi, dan dia Allah Subhanahu wa taala yaqbalut taubah, present tense, yaqbalut taubah. Saat itu hambanya datang mengatakan, ya Rabb atubu ilaik, ya Allah saya datang kembali kepada Engkau. Allah langsung terima. Wa ya'fu, dan segera pula memaafkan. Jamaah sekalian, apa yang terjadi? Kerabatnya penasaran. Apa sih catatan dosanya? Bukunya tebal. Penasaran, catatan dosanya apa? Coba dibuka. Halaman berikutnya ketika dibuka, tulisannya nggak ada, Pak. Kerabatnya bilang mungkin lembaran berikutnya. Dibuka. Tulisannya nggak ada. Subhanallah, kuasa Allah ini. Allah tidak izinkan setelah dia meninggal dunia, kerabatnya satu pun mengetahui tentang aibnya. Terhapus tulisan itu. Yang tersisa hanya firman Allah yang dia catat itu. Wa huwal ladzi yaqbalu tauba an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Ini gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Bahkan diriwayatkan kalau seorang hamba Allah pelaku maksiat ketika dia datang kepada Allah, Allah jawab panggilannya 2 kali. Ada hamba Allah bertahun-tahun dia maksiat, tiba-tiba dia sadar, terus dia datang kepada Allah. Dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, aku bertobat padamu, aku minta ampun padamu. Allah mengatakan, labbaika ya abdi, labbaik, wahai hambaku, aku dengar panggilanmu, aku dengar panggilanmu. Seakan-akan Allah ingin ucapkan kepadanya, selama ini kau kemana?
kau pergi dariku, kau jauh dariku. Sekarang kau datang lagi padaku, ayo kemari, ayo kemari. Diterima sama Allah. Hamba Allah yang sudah taat, sudah patuh, sudah penuh dengan kebaikan, yang tiap malam datang kepada Allah. Kalau dia panggil Allah di malam hari, Allah jawab cukup satu kali saja. Kenapa? Allah sudah cukup familiar sama dia. Tiap malam dia datang kepada Allah. Kalau dia panggil ya Rabb, Allah jawab, Allah mengatakan labbaik, ya engkau datang, ya aku tahu, aku sudah kenal engkau. Baiknya Allah ini. Yang ahli maksiat bertahun-tahun tidak pernah datang, ketika dia datang Allah terima. Allah jawab seruannya 2 kali, menunjukkan cintanya Allah yang tak bertepi, sayangnya Allah yang begitu luas kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam bentuk dosa-dosa hamba-hambanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menginginkan menjadi hamba Allah yang kembali dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat butuh syarat. Istighfar tak butuh syarat. Maka tidak semua orang yang beristighfar itu bertaubat. Tetapi orang yang bertaubat sudah pasti istighfar. Muhasabah yang bapak-bapak, ibu-ibu akan lakukan nanti bersama Al-Ustaz Al-Hajj Dr. Andian Perlindungan adalah usaha kita untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita untuk kembali dengan serius dan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat butuh syarat. Yang memenuhi syarat taubat langsung bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya 3 syarat utama. Yang pertama, at-takhalli min jami'il ma'asi waz-dzunub. Mengosongkan diri dari segala macam bentuk dosa dan maksiat. Yang kedua, an-nadamu ala kulli dzambin salifin. Menyesali terhadap dosa-dosa di masa lampau. Harus ada penyesalan. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Dan yang ketiga, al-azmu ala adamil audah. Memiliki tekad yang begitu besar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. 3 syarat ini harus dipenuhi oleh hamba Allah yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian dia akan mendapatkan penerimaan yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia datang dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik, lebih indah, lebih sempurna, lebih mulia, lebih berkah ketimbang Ramadan kita tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan limpahan keberkahan di bulan Ramadan ini. Allah pertemukan kita dengan malam qadar. Allah sampaikan kita ke penghujung Ramadan. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bermahkotakan takwa dan mendapatkan ijazah Idul Fitri, kembali kepada nilai fitrah kita yang sesungguhnya di penghujung Ramadan nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.